SDM yang nggak bisa nyerap teknologi high-tech, teknologi tinggi? Ya, kami tidak mau mengulang, tidak mau merewind ke belakang. Kami bekerja ke depan. Pondasi pemerintahan Pak Prabowo yang baru 6 bulan, kami ingin menciptakan goal-goal ya, tujuan-tujuan yang terukur, yang pasti, sehingga keluhan-keluhan dunia usaha yang SDM-nya kurang, itu minus, atau problem ini bisa diselesaikan dengan solusi-solusi yang ada pada program prioritas Bapak Presiden. Saya ke Mas Dayat, nanti boleh disamber sama Mas Danang. Mas Dayat, sebenarnya apa sih yang tadi dibutuhkan saat investasi? Sebenarnya apa sih yang bikin investasi ini mandek di Indonesia? Kita kalau bicara investasi tidak... Apple dari China pindah ke India, iya, apa nggak pindah ke Indonesia? Dari perang tarif ini kan Apple mengumumkan akan pindah ke India, ya, tidak di Foxconn lagi. Artinya dalam perang dagang ini India kelihatannya lebih punya mendapatkan keuntungan, ya? Keuntungan dari perang Amerika dengan Cina. Harusnya Indonesia bisa. Nah, tapi kalau balik lagi ke pertanyaannya investasi, apa sih masalahnya? Saya pikir pertama adalah geopolitiknya yang lagi sedang tidak baik. Jadi Trump ini membuat investor terutama yang dari asing berpikir, oh lebih baik saya balik lagi. Karena akan banyak insentif dari mereka. Kan ini juga kelihatan bagaimana nilai tukar kita yang anjlok hampir 17.000, IHSG kita yang ditunda sementara. Ini sebenarnya udah tren global bahwa investor-investor besar itu sedang berpikir untuk kembali ke Amerika. Nah, sementara kita sebenarnya punya dalam segi portofolio investor, kan kita bisa membagi investor Western dan Eastern. Nah, sebenarnya kita bisa memasukkan Eastern ini kepada investasi kita yang serius. Ya, tapi kemudian kan mereka punya demand yang tentunya cukup merugikan kita kemarin-kemarin, yaitu apa? Tenaga kerja asingnya di bawah juga. Ya. Nah, kemudian kita kan akan mengganggu dengan teman-teman lokal kita. Nah, tapi saya kira sebetulnya kalau kita bicara investasi, kecanggihan kita, diplomasi kita luar negeri itu yang nanti akan mengundang. Canggih nggak kita dibandingkan dengan Vietnam, dengan India, dengan negara tetangga? Kalau kita canggih dalam menawarkan insentif buat kita masuk, mereka masuk, bisa jadi mereka akan masuk secara masif. Dan saya kira itu yang sedang diupayakan sama Pak Prabowo, meskipun itu masih baru sebatas retorika. Saya belum melihat satu hal yang prinsipil yang berubah ya dari. Kalau faktor dari pendorong atau bukan pendorong, penolak dari internalnya apa dari dalam negerinya? Kalau dari internalnya saya kira kita banyak ya. Yang pertama adalah kita agak bingung juga, upah buruh dianggap mahal. Padahal sebenarnya kalau kita lihat tanya ke buruh, teman-teman buruh, mereka bilang enggak, kita kekurangan. Nah, jadi kita tidak lagi kemudian saya kira menawarkan buruh murah untuk investor mereka masuk, tapi kita menawarkan ini loh buruh-buruh kita yang terampil dan mereka hebat. Dengan keterampilannya itu dibandingkan negara lain mungkin lebih murah. Baik. Tapi bukan lagi yang massal seperti kemarin itu. Mas Danang, apakah dari sisi pengusaha kalau Anda melihat dan juga berbicara dengan kolega Anda dari luar negeri, apakah Indonesia ini masih menjadi pilihan utama untuk berinvestasi di ASEAN, katakanlah seperti itu? Ya, masalahnya kecenderungan tren investasi masa depan kan heavy teknologi gitu. Dan ini tidak bisa kita sambut dengan baik karena SDM kita tidak siap. Karena masalah SDM kita tidak siap. Kita juga perlu tahu bahwa data-data klasifikasi pendidikan pekerja kita kan juga masih pendidikan menengah ke bawah yang itu mencapai 73%-nya. Itulah sebabnya kita harus mawas diri. Mengapa industri-industri besar seperti heavy teknologi ya yang tadi Mas Dana sebutkan itu tidak masuk ke Indonesia karena ketercukupan tenaga kerja kita terampil dan terdidik yang memiliki kualitas seperti itu tidak ada. Maka orientasi negara mesti bergeser dulu lah karena dunia pendidikan kita tidak bisa memformat manusia terdidik yang siap kerja. Maka yang ada sekarang saat ini yang usia menengah ke bawah itu pendidikan menengah ke bawah itu ditampung dulu di padat karya. Padat karya harus dilindungi supaya bisa menyerap tenaga kerja yang berpendidikan tidak relatif tinggi. Bergeser untuk menjadi negara industri yang saat ini Indonesia masih ya negara agraris menuju negara industri kan membutuhkan sebuah masa transisi. Dan transisi ini bisa dipenuhi oleh industri sektor apa? Sektor padat karya yang bisa mengatasi hal itu. Karena serapan tenaga kerja non berpendidikan tinggi itu bisa diserap di situ. Nah, masalahnya roadmap menuju ke negara industri ini selalu terpotong setiap tahun, Mas. Betul nggak? Era Pak SBY, era Pak Jokowi pertama, Pak Jokowi kedua, sekarang Pak Prabowo, tidak pernah ada sebuah roadmap besar yang mengejar kualitas pendidikan kita, tenaga kerja kita, terus kemudian menuju sebuah negara industri dengan basis teknologi tinggi. Sampai sekarang pun
lulusan tenaga kerja kita, pendidikannya masih di bawah 70% di bawah SMK ke bawah gitu. Nah ini tantangan kita. Kita terus-menerus menyalahkan karena orientasinya masalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu akan terpenuhi dengan sendirinya kalau investasi besar. Dan investasi di sektor padat karya, investasi sektor perkebunan, investasi sektor teknologi tinggi. Nah inilah yang menjadi sebuah roadmap sehingga bisa menyerap teman-teman dari tenaga kerja itu supaya masuk ke dalam segmen-segmen yang sesuai dengan industri itu. Ini problem besar kita, Mas. Saya harus memasukkan hal ini. Ketika roadmap pendidikan nasional kita berubah setiap periode kabinet, ini bencana terus-menerus. Karena kualitas tenaga kerja kita terus-menerus akan seperti saat ini. Artinya apa? Yang harus kita benahi dahulu adalah pendidikan kita. Plus membuka investasi seluas-luasnya di sektor yang tidak membutuhkan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Oke. Kang Ujang silakan langsung tanggapi. Ya, Pak Presiden punya program yang menurut saya dari hulu ke hilir. Tadi untuk memastikan tenaga kerja yang siap, yang terampil, ada Pak Presiden membangun sekolah Garuda, SMA Garuda Unggulan. Ini mempersiapkan anak-anak Indonesia yang cerdas untuk masuk perguruan-perguruan terbaik di dunia. Pertama. Yang kedua ada sekolah rakyat untuk memutus mata rantai dari kemiskinan-kemiskinan yang ada di seluruh Indonesia. Ini akan di-launching 53 sekolah dan itu berasrama dari SD sampai SMA. Meskipun itu juga menjadi polemik tersendiri karena yang menaungi adalah Kemensos bukan Kemendikti atau Kemendiknas. Kerjasama. Oh, kerjasama. Ya, memang leading sektornya ada di Kemensos, tapi guru kurikulum itu Dikdasmen. Oh, Dikdasmen. Jadi kami harus menjelaskan bahwa inilah sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa program-program itu satu sama lain terkait. Ada pendidikan yang kita siapkan untuk memastikan anak-anak bangsa ya yang miskin derajatnya terangkat. Itu kemiskinan ekstrim itu insya Allah ya dalam berapa tahun saya meyakini karena saya sendiri dosen gitu ya, paham persis. Dulu saya dalam keadaan miskin, sulit untuk bisa sekolah dan hanya dengan keyakinan. Nah ini dengan program ini agar apa? Agar anak-anak bangsa ini punya hak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak diasramakan dan tadi menghasilkan manusia-manusia unggul. Ini kita ciptakan dari awal, pondasinya kita bangun. Kesehatannya ada cek kesehatan gratis. Lalu makannya ada makan bergizi gratis. Nah ini kan kita selalu evaluasi setiap saat. Ada kekurangannya hal yang wajar. Tetapi yang kami lihat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan program-program prioritasnya, ini menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa 5 tahun ke depan kita bangun pondasi tadi tenaga kerja yang unggul dalam sektor pendidikan yang diinginkan oleh Pak. Oke, Kang Ujang kan perang dagang lagi terjadi sekarang nih. Ya. Untuk solusi singkatnya apa dulu deh? Gitu. Terkait dengan apa? Ini ekonomi ini. Ya kami yakin ya, tadi ada keluhan dari dunia usaha. Pak Presiden dekat dengan dunia usaha. Tinggal bagaimana ke depan mensinkronkan apa yang diinginkan dengan pengusaha dengan para terkait SDM. Solusi singkat terkait SDM yang nggak bisa nyerap teknologi teknologi tinggi. Ya kami tidak mau mengulang, tidak mau merewind ke belakang. Kami bekerja ke depan. Pondasi pemerintahan Pak Prabowo yang baru 6 bulan, kami ingin menciptakan goal-goal ya, tujuan-tujuan yang terukur, yang pasti sehingga keluhan-keluhan dunia usaha yang SDM-nya kurang itu minus atau problem ini bisa diselesaikan dengan solusi-solusi yang ada pada program prioritas Bapak Presiden. Begitu. Saya yakin karena tadi basic saya dosen, dulu menderita gitu ya orang miskin bisa berjuang apalagi disediakan oleh negara begitu. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ke depan sehingga betul-betul negara hadir di tengah-tengah. Tapi Kang, ini saya sedikit mau menginterupsi karena dari dulu pemerintah selalu bilang akan ada kita bikin pendidikan. Apakah sektor usaha ditanya pendidikan apa yang dibutuhkan? Baru tenaga kerja seperti apa yang disiapkan. Sampai hari ini kita nggak tahu sektor unggulan Indonesia itu apa. Kita selalu bilang sektor unggulan kita sekarang nikel. Apakah nikel menghasilkan lebih besar dari sawit? Sawit itu tidak berpendidikan tapi skillful. Karena sarjana S1, S2, S3 nggak bisa nodos Pak. Gitu loh. Mereka skill, tidak berpendidikan. Pendidikan tidak tinggi tapi memiliki skill. Jadi kalau dibilang tenaga kerja Indonesia tidak skillful, saya tidak sepakat. Tapi apakah pemerintah tentukan dulu kan seharusnya ini sektor unggulan kita nih.
baru industri akan menyusul, tersedia lapangan pekerja buat kita. Pekerja mempersiapkan diri untuk industri itu. Sampai hari ini kita belum tahu apa sektor unggulan kita. Jadi bagaimana mungkin kita nyusun roadmap, nggak tahu tujuan ending goal-nya di mana. Saya kasih contoh, tahun 80-90-an itu sektor unggulan kita garmen dan tekstil, betul Pak ya? Sekarang sampai dibuat institutnya, sekarang tutup. Ya. Garmen tekstilnya tutup nih. Kawan-kawan kita puluhan ribu menjadi yang tadi pengangguran. Saya tambahkan ya kalau boleh. Sebetulnya jawabannya pemerintah bisa nggak sih yang dibilang sama Pak Danang tadi bahwa SDM kita itu pendidikannya rendah itu langsung diserap. Yang padat karya yang dibilang Pak Danang itu kan TPT, tekstil, pekerjaan kaki atau pertanian misalkan. Nah kalau kita bicara industri TPT tekstil aja, Sritex bangkrut yang kita banggakan sejak Orde Baru. Kenapa dia bangkrut? Karena cost of fund dari pembiayaannya terlalu besar. Nah bisa nggak misalkan, oke, pemerintah menjamin bahwa dunia padat karya, industri padat karya tidak boleh ada yang bangkrut. Kalau ada masalah pembiayaan, negara yang akan top up pembiayaannya. Kenapa? Karena kita ini sudah terlama rezim suku bunga tinggi. Bisa nggak pemerintah meyakinkan perbankannya sendiri ataupun Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga supaya pengusaha-pengusaha Sritex seperti Sritex ini, TPT ini, yang padat karya tidak punya kesulitan pendanaan sehingga mereka tidak PHK. Saya kira jawabannya itu. Kita kembali lagi mengedepankan TPT ini atau industri pertanian yang katanya mau dikembangkan, tapi kita belum pernah punya industri makan minum yang kredibilitasnya tinggi. Kita bicara Unilever misalkan, Unilever punya asing. Produk kita pertanian katanya. Bisa nggak kita masukkan ke industri makan minuman yang lebih canggih sehingga kita mengekspor ke Singapura kacang kedelai dalam bentuk susunya. Itu kita belum pernah menjalankan dan belum cukup serius menjalankan itu. Padahal itu padat karya. Ya, ini juga akan menyambung soal rencana relaksasi TKDN. Itu juga berbahaya bagi dunia usaha dan juga dunia pekerja. Kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Interupsi.